Shalom, selamat siang Bapak. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Keisha Alvira Wahyudi. Saya mahasiswa keperawatan yang akan merawat Bapak dari pukul 14.00 WITA pada saat ini sampai pada sore hari nanti pukul 17.00 WITA. Sebelum kita melakukan pengkajian, saya akan melakukan identifikasi terhadap identitas Bapak terlebih dahulu. Boleh saya pinjam gelang nama Bapak? Oke, boleh Bapak sebutkan nama dan tempat tanggal lahir Bapak? Dani Anwar Kidingalo, Makassar, 4 Januari 49. Baik, sudah sesuai ya Bapak? Ya. Bapak, apa kabar Bapak pada hari ini? Apakah Bapak mengalami keluhan-keluhan tambahan seperti gangguan pencernaan mungkin? Oke, gangguan pencernaan ini Bapak dapat berupa heartburn. Dia kayak itu seperti kondisi atau perasaan terbakar dari balik sternum yang dapat menjalar dari area epigastrium sampai ke leher. Apakah Bapak pernah merasakan seperti, oh bagian tengah saya ini pernah rasanya kayak seperti terbakar? Tidak ya Bapak. Apakah Bapak pernah mengalami seperti gas dalam tubuh Bapak sepertinya berlebihan sehingga Bapak sering kembung atau sering kentut? Tidak. Apakah Bapak sering akhir-akhir ini mungkin Bapak pernah mengalami perasaan penuh pada perut Bapak padahal belum makan sama sekali? Tidak. Tidak ya Bapak. Apakah Bapak apakah Bapak mengalami nyeri pada abdomen Bapak, perut Bapak maksudnya? Tidak. Tidak ada. Apakah Bapak pernah mengalami mual atau nausea Bapak? Tidak. Vomitus atau Bapak pernah muntah mungkin? Tidak ada. Tidak ada. Apakah Bapak mengalami anoreksia? Anoreksia itu seperti penurunan selera makan gitu? Tidak ada. Tidak ada. Apakah Bapak mengalami disfagia? Disfagia itu seperti saat Bapak makan, terus makanannya seakan-akan melekat pada tenggorokan bagian-bagian tertentu atau seperti tersendat-sendat begitu Bapak? Tidak ada. Tidak. Apakah Bapak mengalami odinofagia? Odinofagia itu keadaan nyeri pada saat menelan makanan? Tidak ada. Tidak ada juga. Oke, apakah Bapak pernah mengalami nyeri pada saat berkemih Bapak? Tidak ada. Tidak ada. Apakah Bapak pernah mengalami nyeri pada pinggang Bapak mungkin? Tidak ada. Tidak ada. Apakah Bapak pernah mengalami inkontinensia urin? Inkontinensia urin itu kayak kontrol dalam buang air kecil itu kehilangan kontrol saat buang air kecil. Jadi buang air kecilnya sering kali gitu Bapak. Tidak ada. Apakah Bapak pernah mengalami hesistensi? Hesistensi itu seperti saat Bapak buang air kecil, rasanya buang air kecilnya belum tuntas, seperti terhenti begitu tiba-tiba. Tidak ada juga ya Bapak. Apakah Bapak pernah mengalami poliuria? Poliuria itu kencingnya produksinya berlebih. Jadi sekali kencing Bapak bisa banyak begitu kencingnya. Jangan. Biasa saja. Apakah Bapak pernah mengalami oliguria mungkin? Saat kencing mungkin volume urinnya itu sedikit begitu, di bawah normal? Tidak. Apakah Bapak pernah mengalami anuria? Anuria itu seperti Bapak produksi urinnya sulit untuk memproduksi urin. Jadi bisa sampai 12 jam mungkin Bapak tidak mengalami buang air kecil seperti itu? Tidak ada. Apakah Bapak pernah mengalami hematuria atau kencing berdarah? Apakah Bapak pernah divonis pernah mengalami proteinuria? Seperti proteinuria itu jadi kandungan atau kadar proteinnya tinggi dalam urin? Tidak ada juga. Oke, Bapak, saya mau bertanya tentang penyakit yang pernah Bapak alami. Apakah Bapak pernah mengalami
sekarang saya akan bertanya tentang eliminasi fekal ya Bapak, eliminasi buang air besar maksudnya. Apakah saat buang air besar Bapak merasa kesulitan, atau mungkin buang air besar Bapak itu waktunya jarang, misalnya 2 hari sekali mungkin? Oh, tidak. Tidak ya Bapak? Dalam 1 hari pasti pernah buang air besar. Iya. Baik, apakah itu mengalami kesulitan saat buang air besar? Ya, sering. Bapak sering mengalami kesulitan saat buang air besar. Apakah saat mengalami itu kesulitan Bapak menggunakan obat-obat tertentu seperti obat pencahar agar Bapak dapat BAB dengan lancar? Tidak. Tidak ya Bapak. Oke, berarti Bapak tidak tergantung pada obat-obat tertentu yang berhubungan dengan eliminasi fekal ataupun eliminasi urin ya? Ya. Tidak ada. Apakah Bapak pernah mempunyai riwayat penyakit yang berhubungan dengan eliminasi mungkin seperti, atau yang berhubungan dengan fisiknya abdomen, seperti Bapak pernah mengalami asites, mungkin asites itu penumpukan cairan pada rongga perut? Oh, tidak. Tidak pernah. Apakah Bapak pernah mengalami appendicitis? Appendicitis itu seperti lebih dikenal dengan usus buntu. Oh, tidak. Tidak ada juga ya Bapak. Apakah Bapak pernah mengalami hernia? Hernia itu seperti tonjolan jaringan pada selangkangan mungkin? Oh, tidak. Tidak ada juga. Apakah keluarga Bapak mempunyai penyakit-penyakit seperti itu? Oh, tidak. Tidak ada juga ya Bapak dari riwayat keluarga. Ya. Oke, baik. Sekarang saya akan menanyakan Bapak tentang riwayat gaya hidup Bapak. Sekarang saya mau bertanya, apakah gaya hidup Bapak itu mengenai dengan sistem pencernaan dan eliminasi? Sepertinya misalnya gaya hidup saya lebih suka tidur daripada makan, atau saya kalau makan tidak bisa pada pagi hari, atau mungkin saya sering bermalas-malasan, begitu Bapak? Tidak ada ya. Berarti Bapak tetap melakukan pekerjaan Bapak? Ya. Oke. Berarti Bapak melakukan aktivitas dengan baik dan makan dengan pola yang teratur ya Bapak? Oke, baik. Apakah pada akhir-akhir ini Bapak mengalami perubahan eliminasi? Mengalami Bapak? Oh, tidak. Oh tidak. Baik. Pada saat ini Bapak kita akan melakukan pengkajian fisik abdomen atau pengkajian pada perut Bapak dan eliminasi. Nah, itu tujuannya pengkajian ini untuk menilai fisik abdomen Bapak ini apakah dalam keadaan normal atau ada yang abnormal. Kemudian kita akan menilai juga pola eliminasi Bapak, apakah pola eliminasi Bapak ini dalam keadaan normal atau abnormal, ataupun ada gangguan-gangguan penyakit lain yang gejala-gejala dari penyakit-penyakit tertentu ya Bapak. Pengkajian ini akan kita lakukan di tempat tidur saja dan akan membutuhkan waktu sekitar 10 sampai 15 menit. Apakah Bapak bersedia? Iya. Langkah-langkah yang akan kita lakukan ada 2 langkah. Yang pertama kita akan melakukan inspeksi, dan yang kedua kita akan melakukan obturator sign itu untuk menilai appendicitis Bapak. Apakah Bapak bersedia? Oke, Bapak sudah mengerti Bapak? Baik, Bapak, saya akan mempersiapkan alat-alat saya terlebih dahulu. Saya akan kembali setelah beberapa menit seusai menyediakan alat-alat yang akan saya gunakan ya Bapak. Permisi Bapak. Baik Bapak, saya telah kembali. Pertama saya akan menutup pintu sampiran terlebih dahulu untuk tetap menjaga privasi Bapak ya. Kemudian saya akan mencuci tangan agar tindakan yang kita lakukan pada saat ini tetap terjaga kebersihannya.
Baik, pertama kita akan melakukan pengukuran antropometri. Itu pengukuran yang harus ada. Jadi pengukuran itu adalah pengukuran berat badan dan juga pengukuran tinggi badan serta proporsi dari keduanya, atau yang biasa kita sebut sebagai IMT atau indeks massa tubuh. Sehingga saya akan meminta Bapak untuk berdiri dan mengukur berat badan Bapak serta tinggi badan Bapak. Saya akan bantu, akan tetapi saat Bapak mengalami pusing ataupun nyeri pada kepala, Bapak boleh infokan ke saya ya Bapak. Oke, baik, saya akan bantu Bapak. Baik. Baik, Bapak boleh naik ke sini Bapak. Menghadap ke depan. Oke, baik. Boleh Bapak turun. Sekarang Bapak menghadap saya Bapak. Saya akan mengukur tinggi badan Bapak. Baik. Bapak boleh kembali ke tempat tidur Bapak. Oke. Oke. Hasilnya berat badan Bapak 55 kg, tinggi badan Bapak 158, dan IMT Bapak atau indeks massa tubuh Bapak ada di angka 22,03, yang kita akan bulatkan saja menjadi 22, di mana indeks massa tersebut merupakan indeks massa tubuh yang normal, baik dalam klasifikasi WHO maupun klasifikasi Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Yang kedua, saya akan memposisikan Bapak pada posisi nyaman terlebih dahulu. Bapak boleh saya angkat terlebih dahulu Bapak, nanti saya akan kembalikan. Permisi Bapak. Oke, saya akan bantu Bapak untuk membuka bajunya ya Bapak, permisi. Oke. Sebelum kita melakukan tindakan, saya akan membagi terlebih dahulu area abdomen Bapak menjadi 4 bagian dengan midline dan garis yang sejajar dengan umbilikus Bapak. Yang pertama ada right upper quadrant, ini right lower quadrant, ini left upper quadrant, dan ini left lower quadrant. Kita akan melakukan inspeksi pada bagian abdomen. Yang pertama, kita akan melakukan inspeksi pada kontur abdomen Bapak. Baik, abdomen Bapak flat itu datar, di mana abdomen Bapak ini merupakan kontur abdomen yang normal. Yang kedua, saya akan melakukan inspeksi untuk melihat kesimetrisan abdomen Bapak. Oke, tampak abdomen Bapak simetris dengan umbilikus sebagai titik tengahnya. Kemudian yang ketiga, saya akan melakukan
inspeksi pada otot rectus abdominis atau diastesis recti. Saya akan meminta Bapak untuk mengangkat dan menekuk kepalanya. Saya akan bantu nanti ya Bapak. Baik. 1, 2, 3. Oke, baik. Terlihat abdomen Bapak tidak ada diastesis recti atau tidak ada peregangan gitu Bapak. Otot dari abdominisnya tidak terpisah, tidak regang begitu. Kemudian yang ketiga, yang keempat maksud saya akan melakukan inspeksi untuk melihat letak umbilikus Bapak atau pusar Bapak maksudnya. Bapak saya akan melakukan Bapak nanti akan pada posisi yang sama. Bapak akan mengangkat dan menekuk kepala Bapak. Nanti saya akan bantu ya Bapak. Permisi Bapak. 1, 2, 3. Terlihat umbilikus Bapak terletak di midline. Tidak terdapat hernia pada umbilikus Bapak dan juga umbilikus Bapak inverted. Kemudian selanjutnya saya akan menginspeksikan kulit abdomen Bapak. Oke. Kulit abdomen Bapak terlihat tidak ada perubahan warna kulit, tidak ada jaundice, tidak ada redness, tidak ada mole, tidak ada petike, tidak ada spider nevi, tidak ada rash, tidak ada lesi, dalam keadaan normal. Warnanya juga rata di seluruh abdomennya. Dan warnanya dalam warna yang sama maksudnya Bapak. Tidak ada perubahan antara kiri ataupun kanan. Kemudian yang terakhir saya akan menginspeksi adanya pulsasi aorta. Pulsasi aorta Bapak tidak terlihat ya Bapak. Baik, saya akan merapikan Bapak kembali. Oke. Yang kedua, baik. Tindakan inspeksi saya yang pertama telah selesai. Yang kedua, saya akan melakukan tindakan obturator sign untuk menilai appendicitis Bapak. Saya akan membuka bagian kaki Bapak. Permisi. Saya akan mengangkat kaki kanan Bapak dan menekuk bagian lutut Bapak sebelah kanan. Jika terasa nyeri, Bapak boleh infokan ke saya ya Bapak. Baik. Permisi Bapak. Apakah sakit Bapak? Tidak. Tidak. Saya kemudian akan merotasikan tungkai dan sendi yang ada di bagian kanan ini Bapak. Jika sakit sama Bapak boleh infokan ke saya ya Bapak. Apakah sakit Bapak? Oke, baik. Tidak terasa nyeri ya Bapak? Tidak ada. Oke, baik Bapak, tindakan kita dan pemeriksaan kita pada saat ini telah selesai. Saya akan merapikan tempat tidur Bapak terlebih dahulu. Permisi Bapak. Oke, baik. Oke, saya akan mencuci tangan terlebih dahulu.
Oke, baik. Setelah saya melakukan tindakan, mulai dari inspeksi dan melakukan obturator sign, apakah Bapak merasa nyeri? Ada nyeri begitu Bapak? Tidak ada. Apakah Bapak merasa ada perasaan tidak nyaman saat saya melakukan tindakan tadi? Tidak. Bapak nyaman Bapak dengan Ya. tindakan yang saya lakukan? Ya. Oke, baik. Apakah Bapak memerlukan sesuatu? Tidak. Oke, tidak ada ya Bapak. Oke Bapak, pada saat ini tindakan kita telah selesai. Saya akan datang kembali untuk memberikan Bapak obat yang rutin yang telah diresepkan oleh dokter. Untuk info selanjutnya tentang penyakit yang Bapak derita akan diberitahukan oleh dokter pada besok pagi. Dan jika Bapak membutuhkan atau memerlukan sesuatu, Bapak boleh menekan bel yang ada pada sisi Bapak. Nanti saya ataupun suster lain yang ada pada nurse station akan datang ke sini ya Bapak. Baik, tindakan saya sudah selesai. Saya akan kembali ke nurse station. Saya ucapkan terima kasih atas kontribusinya. Tuhan Yesus memberkati ya Bapak.